Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita bertanya, mengapa ada begitu banyak non-muslim yang lalu kemudian memilih untuk mengenal agama Islam, mempelajarinya, dan pada akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat? Tentu setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang mengenal Islam melalui teman, ada yang mengenal Islam melalui keluarga, ada yang membaca Al-Quran karena rasa penasaran, ada pula yang awalnya hanya ingin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya. Namun dari berbagai perjalanan itu, ada satu hal yang sering kita temukan. Mereka tidak selalu mencari agama baru. Kadang mereka hanya sedang mencari kebenaran, ketenangan, dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Karena hati manusia mempunyai satu kebutuhan yang sama, yaitu ingin merasa tenang. Ada seorang wanita yang mungkin selama bertahun-tahun menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia beribadah, ia berdoa, ia mencintai keluarganya, ia menjalankan keyakinannya. Tetapi di dalam hatinya masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya Tuhan? Untuk apa aku hidup? Kemana aku akan pergi setelah kehidupan ini berakhir? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak mengenal agama, suku, maupun bangsa. Karena pada akhirnya setiap manusia akan sampai pada satu titik dalam hidupnya ketika ia ingin mengetahui apa sebenarnya tujuan aku diciptakan. Dan ketika seseorang mulai mencari jawaban dengan hati yang terbuka, perjalanan itu bisa membawa dirinya ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Islam sendiri mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan tanpa tujuan. Kita hidup bukan sekadar untuk bekerja, mencari uang, mengejar kesenangan, lalu meninggal. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu mengenal Allah, menyembahnya, memperbaiki diri, berbuat baik kepada sesama, dan mempersiapkan kehidupan setelah dunia. Bagi sebagian non-muslim yang kemudian memilih agama Islam, justru pemahaman sederhana seperti inilah yang menyentuh hati mereka, bahwa hidup ternyata bukan hanya tentang bagaimana manusia melihat kita, tetapi tentang bagaimana Allah melihat kita. Ada pula non-muslim yang tertarik kepada agama Islam karena ia melihat bagaimana Islam memandang seorang perempuan, bukan sekedar dari kecantikan fisiknya, bukan dari usia, bukan dari status sosial, bukan dari berapa banyak uang yang dimilikinya. Islam mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh penampilan dan kekayaan. Seorang wanita tetap memiliki kehormatan sebagai manusia. Ia memiliki hak untuk dihormati, ia memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, ia memilih hak untuk belajar, ia memilih hak untuk menjaga kehormatannya. Dan yang paling penting, nilai seorang wanita di hadapan Allah bukan ditentukan oleh penampilan luarnya, tetapi oleh iman dan ketakwaannya. Bagi sebagian orang, pemahaman seperti ini terasa sangat dalam, karena dunia seringkali mengajarkan perempuan untuk berlomba-lomba menjadi cantik menurut standar manusia, sedangkan Islam mengajarkan jadilah baik, jadilah beriman, jadilah manusia yang memiliki akhlak. Kemudian ada hal lain yang sangat indah, yaitu konsep rahmat dan ampunan dalam agama Islam. Tidak sedikit orang yang merasa masa lalunya terlalu berat,
pernah melakukan kesalahan, pernah jatuh, pernah mengambil keputusan yang salah, pernah menjalani kehidupan yang jauh dari Tuhan. Lalu ketika mengenal Islam, ia menemukan sebuah harapan. Manusia boleh memiliki masa lalu, tetapi manusia tidak harus terjebak di dalam masa lalunya. Selama seseorang mau kembali kepada Allah dan memperbaiki dirinya, selalu ada pintu taubat. Dan ini memberikan harapan yang sangat besar, karena terkadang manusia tidak membutuhkan seseorang yang terus mengingatkan betapa buruk masa lalunya. Manusia membutuhkan seseorang yang mengatakan, kamu masih bisa berubah, kamu masih bisa menjadi lebih baik, pintu Allah masih terbuka. Ada juga wanita yang pertama kali mengenal Islam bukan melalui ceramah, tetapi melalui akhlak seorang muslim. Ia melihat temannya yang muslim, cara berbicaranya lembut, ketika marah ia berusaha menahan diri, ketika mendapatkan sesuatu ia bersyukur, ketika mendapatkan musibah ia berdoa, ketika disakiti ia berusaha memaafkan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, kenapa dia bisa setenang itu? Apa yang membuat dia tetap kuat? Dan ternyata jawabannya bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia memiliki tempat untuk bersandar, yaitu Allah. Disinilah kita belajar sesuatu. Terkadang orang tidak tertarik kepada Islam hanya karena kata-kata kita. Mereka justru tertarik karena melihat akhlak kita. Karena dakwah yang paling kuat terkadang bukan suara yang keras, tetapi perilaku yang lembut, bukan perdebatan yang panjang, tetapi contoh kehidupan yang baik. Sahabat sekalian, ada satu hal yang juga harus kita pahami. Ketika seorang non-muslim memilih masuk Islam, janganlah kita melihatnya hanya sebagai sebuah berita, dia masuk Islam, selesai. Tidak sesederhana itu. Bisa jadi di balik satu kalimat syahadat ada perjalanan panjang, ada malam-malam penuh pertanyaan, ada tangisan, ada perpisahan dengan sebagian orang yang dicintai, ada rasa takut, ada keraguan, bahkan mungkin ada keluarga yang belum bisa menerima keputusannya. Karena itu, ketika seseorang mengucapkan syahadat, jangan hanya disambut dengan kegembiraan, sambut juga dengan kasih sayang. Jangan membuatnya merasa sendirian, jangan membuatnya merasa bahwa setelah masuk Islam semua masalahnya langsung selesai. Justru mungkin perjalanan barunya baru saja dimulai. Dan kepada saudari kita yang sedang mengenal Islam, tidak perlu terburu-buru, belajarlah dengan tenang, bertanyalah, bacalah Al-Quran, pelajari ajarannya, kenali siapa Allah, kenali kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan carilah kebenaran dengan hati yang jujur. Karena Islam tidak meminta manusia untuk mengikuti sesuatu hanya karena tekanan. Islam mengajak manusia untuk menggunakan akal, hati, dan kejujuran dalam mencari kebenaran. Jika akhirnya hati menemukan ketenangan di dalam agama Islam, maka itu adalah sebuah perjalanan yang sangat berharga. Mungkin inilah alasan mengapa kita menemukan banyak non-muslim dari berbagai latar belakang yang kemudian memilih agama Islam. Bukan karena mereka membenci masa lalu, bukan pula karena mereka ingin menjadi lebih baik daripada orang lain, tetapi karena mereka merasa menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari, ketenangan, makna hidup, harapan, dan hubungan yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Karena pada akhirnya manusia boleh memiliki rumah yang indah, memiliki pekerjaan yang bagus, memiliki banyak uang, memiliki banyak teman, bahkan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi kalau hati tidak menemukan ketenangan, semuanya bisa terasa kosong. Sebaliknya, seseorang mungkin hidup sederhana, tidak memiliki banyak harta, tidak dikenal banyak orang, tetapi ketika hatinya dekat dengan Allah, ia bisa merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi ketika kita melihat seorang wanita yang dahulu non-muslim,
kemudian memilih menjadi seorang muslimah, jangan hanya bertanya kenapa dia masuk Islam. Cobalah bertanya lebih dalam, apa yang selama ini dia cari. Mungkin dia sedang mencari jawaban, mungkin dia sedang mencari ketenangan, mungkin dia sedang mencari Tuhan, mungkin dia sedang mencari jalan pulang. Dan terkadang perjalanan menuju kebenaran memang tidak dimulai dengan sebuah jawaban, kadang dimulai dengan sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu membawa seseorang untuk membaca bahwa seseorang untuk belajar membawa seseorang untuk memahami, dan pemahaman itulah akhirnya membawa hati kepada sebuah keputusan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga setiap orang yang sedang mencari kebenaran diberikan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah.